Bayangin, kamu galbay cuma 1 juta, tapi yang datang ke rumah justru lebih kejam dari rentenir. Tapi kini setelah aturan OJK diberlakukan, semuanya berubah total. Data nasabah dilindungi OJK dan 5 pinjol legal yang besar ini sekarang mulai panik. Jadi kalau kamu pernah pinjam di salah satu aplikasi pinjol legal ya, kamu wajib sekali tonton video ini sampai habis. Dari dulu 5 pinjol legal ini emang terbilang ganas ya. Bahkan ada tuh yang galbay cuma 1 juta dan belum jatuh tempo 1 minggu ya. Tapi yang datang ancaman demi ancaman, data pribadi disebar, kontak-kontak dihubungi, bahkan keluarga dihubungi. Dan apa kamu tahu, sekarang 5 pinjol legal yang terbilang sadis ini ya, sekarang sedang berada di kepanikan. Kenapa mereka mulai panik? Karena seperti yang kamu ketahui, OJK sudah meresmikan aturan baru, yang bisa dibilang aturan baru ini bisa membuat mereka gulung tikar. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Jadi per 31 Juli 2025 ya, OJK meresmikan satu aturan, yaitu semua pinjam online atau semua pinjol legal wajib lapor Slik OJK. Lebih tepatnya, mereka wajib terhubung ke Slik OJK. Artinya semua pinjol legal sekarang tidak bisa semena-mena lagi, tidak bisa meneror kalian, tidak bisa nyepam WA, ataupun tidak bisa menghubungi kontak-kontak kalian. Bahkan desa lapangan kedepannya ini akan dihapus oleh pihak OJK. Dan ya, sekarang 5 pinjol legal ini lagi panik-paniknya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan tekanan lagi. Mereka tidak bisa mengeluarkan taringnya seperti dulu lagi. Karena 5 pinjol legal besar ini ya, itu emang sudah besar dan memiliki desa lapangan juga. Jadi setelah sahnya aturan ini, mereka mulai panik. Karena seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak bisa mengeluarkan taringnya lagi, tidak bisa membuat nasabah kena mental. Nah, apa sih 5 pinjol legal ini? Oke, kita langsung saja ke pinjol yang pertama. Jadi untuk pinjol yang pertama yaitu ada pinjol Ada Kami. Nah, Ada Kami ini salah satu pinjol legal paling banyak kasus, DC kasar dan bunga tinggi. Dan sekarang Ada Kami diawasi oleh pihak OJK. Jadi, nah pinjol Ada Kami ini sekarang tidak bisa seperti dulu lagi, tidak bisa bunga tinggi. Seperti yang kamu ketahui, DC Ada Kami seperti apa? Kalau kamu nasabah Ada Kami, pasti kamu tahu kan, DC Ada Kami itu bagaimana kalau kalian telat bayar. Sekarang Ada Kami mulai panik karena mereka tidak bisa melakukan tekanan lagi. Untuk yang kedua di sini ada pinjol Aku Laku. Meski sudah besar, sistem paylater dan cicilannya akan sulit bergerak bebas setelah wajib transparan ke Slik OJK. Seperti yang kamu ketahui, bunga paylater Aku Laku dan cicilan Aku Laku itu bagaimana ya? Nah, sekarang mereka tidak bisa seperti itu lagi, karena mereka harus transparan ke pihak OJK ataupun ke nasabah. Ya, bisa dibilang setelah terbitnya satu aturan OJK itu ya, di mana pihak pinjol legal wajib terhubung dan wajib lapor Slik OJK, pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini sekarang tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk yang ketiga ada pinjol Kredit Pintar. Nah, pinjol Kredit Pintar ini sering masuk ke daftar pinjol dengan bunga yang cukup tinggi. Dengan aturan baru, mereka harus lebih transparan ke nasabah. Nah, Kredit Pintar ini bisa dibilang sama seperti Aku Laku, karena bunganya yang cukup tinggi. Tapi setelah adanya aturan OJK yang satu ini, mereka tidak bisa seperti itu lagi. Jadi itulah kenapa Kredit Pintar ini bisa dibilang pinjol yang mulai panik dengan resminya aturan OJK yang satu tersebut. Untuk yang keempat ada pinjol YasiCash. Nah, YasiCash ini punya basis nasabah yang sangat luas. Tapi dengan adanya aturan OJK yang wajib lapor ke Slik OJK ya, proses approval mereka akan lebih terhambat lagi. Jadi yang bikin pinjol YasiCash panik itu mereka tidak bisa menjangkau nasabah lebih luas lagi. Karena setiap nasabahnya itu akan dicek oleh Slik OJK, maksudnya oleh pihak OJK sebelum pinjamannya di ACC. Kan seperti yang kamu ketahui, pinjol YasiCash itu bagaimana? Mereka tidak peduli misalnya nasabah ini seperti apa, mereka tidak terlalu menelusuri nasabah karena mereka punya cara sendiri. Meskipun nasabah tersebut misalnya galbay, mereka punya cara sendiri. Jadi sekarang pinjol YasiCash mengalami kepanikan.
Dan untuk yang terakhir yaitu ada pinjol Indodana. Indodana termasuk pionir paylater dan pinjaman tunai. Jika tak siap, maka pinjol Indodana bisa kehilangan fleksibilitas kreditnya. Jadi itulah 5 pinjol legal yang mulai panik setelah terbitnya aturan OJK yang kemarin itu di tanggal 31 Juli. Nah, mungkin kalau pinjol-pinjol masih seperti ini saja ya, mereka tertekan tidak bisa ngapa-ngapain, ya bisa dibilang ini awal dari kehancuran pinjam online. Kenapa? Karena bisa dibilang mereka ini nantinya akan bangkrut ataupun gulung tikar. Kenapa bisa bangkrut? Karena nasabah pinjam online makin berani galbay ya. Karena tadi tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tidak ada lain-lain. Tapi seperti yang kita ketahui, DC pinjol legal itu bagaimana dan pihak pinjol itu bagaimana. Mereka tidak akan mudah tunduk seperti itu saja, apalagi ke pihak OJK. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya jelas, banyaklah laporan-laporan ke pihak OJK. Karena semakin banyak laporan ke pihak OJK ya, maka makin besar peluang pinjol-pinjol tersebut dibekukan oleh pihak OJK. Emang terdengar tidak mungkin, kecuali kita bangkrutkan sendiri dengan cara galbay semuanya. Karena cara satu-satunya agar semua pinjaman online yang ada di Indonesia ini bangkrut ataupun gulung tikar ya, cara satu-satunya yaitu galbay ataupun gagal bayar. Kan pemasukan utama pinjaman online itu dari nasabah. Kalau nasabah tidak membayar, mereka mau dapat pemasukan dari mana? Nah, jadi bagaimana menurut kamu? Apakah setelah terbitnya aturan OJK yang kemarin itu ya, di tanggal 31 Juli, itu lebih menguntungkan ke nasabah pinjam online atau lebih menguntungkan ke pihak pinjol? Buat kamu yang mungkin punya pandangan lain ya, silahkan komen di video ini. Kalau menurut saya ini lebih menguntungkan ke nasabah pinjaman online. Oke, jadi bukan saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua nasabah pinjaman online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Karena di channel ini saya akan memberikan video edukasi tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.